Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem bilangan biner dan bagaimana korelasinya dengan sinyal digital. Kita juga sudah mengetahui bahwa pada saat penulisan ataupun penyebutan sebuah bilangan biner dalam puluhan bit atau lebih, akan rawan terjadi kesalahan. Hal ini karena bilangan tersebut hanya terdiri dari angka 0 dan 1 saja. Pada video kali ini, kita akan mengenalkan sebuah sistem bilangan yang erat kaitannya dengan sistem bilangan biner untuk mempermudah kita dalam penyajian data atau sinyal digital. Salah satu contoh dari sistem bilangan tersebut adalah sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang memiliki basis 16. Kuantitas pada sistem bilangan ini disimbolkan dengan angka 0 sampai 9 dan A sampai F. Karena sistem bilangan ini memiliki basis 16, maka sebuah digit pada sistem bilangan ini setara dengan 4 bit bilangan biner, atau yang kita kenal dengan nibel. Hal ini karena 4 bit bilangan biner mampu menyajikan 2 pangkat 4 atau 16 kuantitas yang berbeda. Berikut merupakan tabel konversi digit bilangan heksadesimal terhadap sistem bilangan biner. Pada tabel dapat kita lihat bahwa jika kita ingin menampilkan bilangan biner 1101 pada bilangan heksadesimal, maka dapat menggunakan simbol D saja. Begitu juga ketika kita ingin menampilkan bilangan heksadesimal 8 dalam sistem bilangan biner. Maka, dengan menggunakan tabel yang ada, kita mendapatkan bilangan biner 1, 0, 0, 0. Bagaimana jika bilangan heksadesimal yang ingin kita tampilkan lebih dari 1 digit? Maka, kita harus mengkonversi setiap digit bilangan heksa tersebut sesuai dengan tabel, seperti contoh berikut. Jika kita memiliki bilangan heksadesimal 9A3, maka kita akan mengkonversi setiap digit bilangan heksa tersebut menjadi bilangan biner. Satu untuk digit 9, 1010 untuk digit A, dan 0011 untuk digit 3. Lalu, menuliskan 3 hasil konversi tersebut sehingga bilangan biner untuk 9A3 adalah 1001, 1010, 0011. Dari contoh ini, perlu kita cermati hasil konversi bilangan heksadesimal menjadi bentuk biner akan selalu setara dengan 4 kali digit bilangan heksadesimal. Jika digit bilangan heksa adalah 1, maka akan didapatkan 4 bit bilangan biner. Namun, jika 3 digit bilangan heksadesimal, maka akan ada 4 dikali 3 atau 12 digit bilangan biner.
Bagaimana jika kita ingin menampilkan bilangan biner 10000111, maka karena bilangan ini terdiri dari 8 bit bilangan biner, kita membutuhkan 2 digit bilangan heksa. Caranya adalah dengan mengelompokkan bilangan biner yang ada, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 digit bilangan biner, seperti contoh berikut. Selanjutnya, kita dapat menyesuaikan bilangan biner yang ada dengan tabel di atas. Sehingga kita mendapatkan bahwa bilangan heksa untuk bilangan biner 10000111 adalah 87. Bagaimana jika bilangan biner yang kita miliki tidak berada pada kelipatan 4? Misalnya, kita memiliki bilangan biner 10 digit 10, 01, 01, 11, 11. Maka, hal yang perlu kita lakukan untuk mengkonversi bilangan tersebut menjadi bilangan heksadesimal adalah tetap dengan mengelompokkan bilangan setiap 4 digit. Namun perlu diingat, pengelompokan dimulai dari digit paling kanan atau LSB menuju MSB, seperti contoh berikut. Lalu, untuk dapat mengkonversi 2 bit bilangan yang tersisa, dapat dengan menambahkan 0 pada awal bilangan tersebut, sehingga didapatkan 4 bit seperti berikut. Proses ini kita kenal dengan istilah padding. Setelah semua bilangan dikelompokkan, maka berikutnya adalah menentukan bilangan yang sesuai untuk setiap kelompok yang didapatkan berdasarkan tabel. Dengan demikian, untuk bilangan biner 10, 01, 01, 1111, kita dapat mengkonversinya menjadi bilangan heksadesimal 25F. Contoh lain adalah jika kita memiliki bilangan biner 1, 0, 0, 0, 0. Maka untuk mengkonversi bilangan ini ke bentuk heksadesimal, maka kita perlu menambahkan padding sebanyak 3 buah angka 0 sebelum angka 1. Setelah menambahkan padding, maka kita mengetahui bahwa bilangan heksadesimal yang sesuai untuk 0001 adalah 1 dan 0000 setara dengan 0. Dari contoh ini, kita melihat bahwa bilangan heksa untuk 100000 adalah 10. Karena bilangan heksadesimal yang kita miliki di sini juga memiliki kuantitas 1 dan 0 saja, maka akan rentan terjadi kesalahan penafsiran ketika bilangan heksadesimal 10 dianggap sebagai bilangan biner. Untuk menghindari kesalahan penafsiran ini, maka biasanya kita menggunakan indeks pada setiap sistem bilangan yang digunakan. Kita bisa menggunakan indeks B untuk sistem bilangan biner, H atau X untuk sistem bilangan heksadesimal,
D untuk sistem bilangan desimal, O untuk bilangan oktal, di mana bilangan oktal sendiri merupakan bilangan dengan basis 8. Untuk mengetahui kuantitas bilangan heksadesimal, kita dapat menggunakan cara yang sama dengan sistem bilangan biner. Yang membedakan keduanya adalah basis bilangan yang digunakan, yaitu pada sistem bilangan biner menggunakan basis 2, sedangkan pada sistem bilangan heksa menggunakan basis 16. Untuk lebih jelas, mari kita lihat ilustrasi berikut. Bit ke 0 pada bilangan ini memiliki bobot 16 pangkat 0 atau sama dengan 1. Pada bit ke 1 bilangan heksa ini memiliki bobot 16 pangkat 1 atau sama dengan 16. Dengan demikian, 16 pangkat 2 atau 256 merupakan bobot yang dimiliki oleh digit ketiga pada bilangan heksa ini. Kita dapat menuliskan formula untuk bobot setiap digit sama dengan 16 pangkat n, di mana n adalah posisi digit pada bilangan heksadesimal. Kuantitas dari sebuah bilangan heksadesimal dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian angka dengan bobot masing-masing, seperti contoh berikut. Sehingga kuantitas bilangan 2AF adalah setara dengan 687 bilangan desimal. Bagaimana cara menyajikan sebuah kuantitas dalam bentuk heksadesimal? Mari kita lihat penjelasan berikut. Sama halnya seperti sistem bilangan biner, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menyajikan sebuah kuantitas menjadi bentuk heksadesimal. Cara yang akan kita bahas adalah dengan membagi kuantitas dengan 16 secara terus-menerus sehingga didapatkan hasil bagi terakhir menjadi 0. Kemudian kita mencatat sisa dari hasil setiap pembagian sebagai bilangan heksadesimal sesuai dengan ilustrasi berikut. Sebagai contoh, kita akan menyajikan kuantitas 423 dalam sistem bilangan heksadesimal. Maka, pertama kali kita membagi 423 dengan 16, sehingga menghasilkan 26 dengan sisa hasil bagi 7. Selanjutnya, kita membagi 26 dengan 16 kembali, sehingga menghasilkan hasil bagi 1 dan sisanya 10. Lalu terakhir, kita membagi 1 dengan 16 sehingga didapatkan hasil bagi 0 dan sisa hasil bagi adalah 1. Namun, jika kita belum mendapatkan hasil bagi yang sama dengan 0, maka kita dapat melakukan pembagian dengan 16 secara terus-menerus sampai didapatkan hasil bagi 0 dan mencatat sisa dari setiap hasil pembagian. Selanjutnya, kita mengurutkan sisa hasil bagi dengan sisa yang didapatkan pertama kali merupakan digit ke 0. Dan sisa hasil bagi sesudahnya merupakan digit ke 1 pada bilangan heksadesimal. Sedangkan MSB pada bilangan heksa merupakan sisa hasil bagi yang terakhir.
Dengan demikian, kita mendapatkan bilangan heksadesimal untuk kuantitas 423 adalah 1A7. A merupakan bilangan heksadesimal untuk kuantitas 10. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sebagai latihan, silahkan tentukan beberapa kuantitas berikut dalam bentuk heksadesimal.